Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman saya yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Septian Sumantri, NIM 18070161617. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi perencanaan, pelatihan, dan pengembangan mata kuliah pengembangan diri ya. Oke, baik. Silakan teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Oke. Sebelumnya di video-video sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tentang tujuan pelatihan sampai evaluasi ya. Oke, pada video kali ini saya akan mengimplementasikan perencanaan dari pelatihan dan pengembangan ya. Jadi suatu program pelatihan itu dikatakan bermutu apabila para peserta yang mengikuti pelatihan itu dapat membawa dampak positif atau mempunyai nilai tambah bagi organisasi, kan, program, dan individu. Nah, untuk itu, untuk dapat merancang program pelatihan seperti itu, maka diperlukan langkah-langkah sebagai penjabaran dari manajemen pelatihan yang merupakan kegiatan dari kelima proses manajemen pelatihan. Nah, kelima proses tersebut dilaksanakan dengan cara secara sistematis, terencana, dan terarah. Nah, jadi langkah-langkah tersebut atau kegiatan dari 5 proses tersebut adalah antara lain yang pertama mengkaji kebutuhan pelatihan atau training need assessment atau disingkat TNA. Nah, yang kedua yaitu merumuskan tujuan pelatihan. Kemudian yang ketiga proses merancang program pelatihan. Nah, yang keempat melaksanakan program pelatihan. Yang kelima melakukan evaluasi program pelatihan. Baik, jadi di sini saya akan langsung mencontohkan tentang ibaratnya ini pelatihan anggota atau pelatihan pengurus organisasi, suatu organisasi. Nah, jadi untuk melaksanakan suatu pelatihan itu yang pertama kita harus mengkaji kebutuhan pelatihan atau training need assessment atau TNI. Nah, proses pengkajian itu atau proses pengkajian kebutuhan pelatihan ini merupakan langkah awal dari suatu perencanaan pelatihan. Nah, dalam proses ini dilakukan pengkajian tentang ada tidaknya kesenjangan dalam penampilan kinerja ya, yaitu kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan yang merupakan ketentuan penampilan kerja atau standarnya yang dilakukan standarnya. Nah, sedangkan apa yang sebenarnya ia lakukan itu merupakan tingkat penampilan kerja yang dia capai atau yang dia miliki. Nah, jadi intinya tuh dia itu belum bisa sampai ke tahap standar kinerja seperti itu. Nah, tetapi setiap ada kesenjangan antara standar kinerja dan penampilan kinerja itu tidak harus selalu diatasi dengan adanya pelatihan, tetapi tergantung dari penyebab kesenjangan tersebut. Nah, oleh karena itu dalam melakukan TNI ini ya, dalam melakukan pengkajian ini, nah langkah kegiatannya dimulai dengan melakukan analisis organisasi atau institusi, yaitu dengan cara yang pertama mengidentifikasi masalah organisasi itu. Nah, kemudian yang kedua itu merumuskan masalah ya. Kemudian yang ketiga itu menentukan penyebab timbulnya masalah. Nah, biasanya itu ada 2 faktor utama yang menyebabkan timbulnya masalah. Faktor pertama itu penyebab yang diakibatkan oleh faktor kemampuan petugas atau kemampuan pengurus. Nah, dari segi pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap. Nah, faktor inilah yang dapat diintervensi dengan pelatihan dan menjadi kebutuhan pelatihan.
kemudian faktor yang kedua itu penyebab yang diakibatkan oleh faktor lain seperti faktor lingkungan, iklim kerja, sarana, fasilitas, dan sebagainya. Nah, faktor penyebab ini tidak dapat diintervensi dengan pelatihan, tapi harus menggunakan metode pemecahan masalah yang lebih lanjut. Nah, dengan melakukan TNA atau pengkajian ini, nah ini sebagai langkah awal dalam manajemen pelatihan secara benar. Seperti itu. Nah, baik, sebagai contoh organisasi yang kami kaji untuk kebutuhan pelatihan, ternyata terdapat faktor internal yang menyebabkan diadakannya pelatihan, yang mana dalam pengkajian tersebut memang terdapat pengurus yang masih kurang keterampilannya dan masih kurang wawasannya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu merumuskan tujuan pelatihan. Nah, pada langkah kedua ini diawali dengan merumuskan secara tepat dan benar kesenjangan kinerja yang terjadi. Nah, agar menjadi jelas pula kemampuan apa yang masih harus ditingkatkan, sehingga tujuan pelatihan yang ingin dicapai akan dapat dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dicapai. Nah, sebagai contoh, dalam pelatihan organisasi ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan pengurus dan menambah wawasan pengurus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu proses merancang program pelatihan atau training design. Nah, pada langkah ini kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai dijabarkan dalam kegiatan operasional yang dapat diukur. Nah, proses ini harus dapat menghasilkan yang pertama kurikulum yang dirancang atas dasar kompetensi yang harus dicapai. Nah, itu diberikan dalam yang pertama pelatihan, yang kedua metode penyampaian dan alat bantu yang diperlukan, kemudian yang ketiga proses belajar setiap materi, dan yang keempat proporsi waktu. Nah, kemudian setelah kurikulum yaitu yang kedua metode penyelenggaraan pelatihan. Jadi metode ini juga penting dalam proses merancang pelatihan. Kemudian setelah metode penyelenggaraan pelatihan yaitu rancangan alur proses pelatihan. Jadi kita juga nyiapin alur proses pelatihannya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh kami mengambil materi untuk pelatihan ini itu manajemen organisasi. Nah, untuk metodenya yaitu dengan metode diskusi. Nah, untuk waktunya yaitu 1 jam. Nah, kemudian proses yang keempat itu adalah melaksanakan program pelatihan atau training implementation. Nah, langkah ini merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan program pelatihan, pedoman pada kurikulum, metode penyelenggaraan, dan rancangan alur proses pelatihan. Nah, proses pelaksanaan program pelatihan ini harus dilakukan dengan proses persiapan sehingga dapat menghasilkan kerangka acuan jadwal pelatihan, kemudian pelatih yang sesuai dengan kriteria, kelengkapan saran dan fasilitas pelatihan. Nah, kemudian proses pelaksanaan pelatihan pada prinsipnya adalah implementasi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan pelatihan. Selama proses ini dapat dilakukan kegiatan pemantauan dan penyelenggaraan agar tidak menyimpang. Kemudian proses yang terakhir yaitu langkah evaluasi. Nah, pada langkah ini merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan program pelatihan yang meliputi penilaian peserta, pelatih, penyelenggara, serta pencapaian tujuan pelatihan. Nah, evaluasi sebenarnya tidak hanya dilakukan di akhir pelatihan, tetapi bisa juga pada tiap langkah pelatihan, seperti itu teman-teman. Baik, sebagai contoh, evaluasi dari pelatihan organisasi kami itu cukup berjalan lancar, kemudian pelatihnya juga kompeten, kemudian sarana dan fasilitas juga memadai. Nah, seperti itu contoh evaluasi, sedikit contoh evaluasi. Baik, jadi itu teman-teman, terima kasih sudah menonton video
video ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.